Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya adalah volume bangun ruang. Nah, bangun ruang yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah limas. Ada limas segitiga, limas segi empat, kemudian ada tabung, dan juga kerucut. Nah, langsung saja kita simak materinya baik-baik. Yang pertama adalah volume limas. Seperti yang dikatakan tadi, limas di sini ada dua, yaitu limas segi empat. Kenapa dikatakan limas segi empat? Karena alasnya berbentuk segi empat. Nah, sekarang kita akan mencari volumenya. Tapi terlebih dahulu perhatikan gambarnya. Bentuk limas ini hampir sama dengan bentuk kubus ataupun balok. Akan tetapi yang berbeda adalah ini, sisi tegaknya. Kalau kubus sama balok itu lurus ke atas, sedangkan pada limas ini membentuk ujung seperti ini, yang runcing. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari volume limas. Pada dasarnya, volume itu adalah isi. Jadi kita mencari isi dari bangun ruang ini yang ada di dalamnya sini. Yang ada di dalamnya ini berapa, seperti itu. Caranya sama. Pertama kita cari luas alasnya ini. Berapakah ini? Nah, caranya untuk mencari luas alas adalah karena bangunnya persegi panjang, kita bisa mencari AB dikalikan BC. Ya, ini AB kali BC. Kemudian karena ini bangun ruang, kita mencari tingginya juga. Nah, kita perhatikan di sini. Karena ujungnya runcing, maka di sini dikalikan 1/3. Jadi 1/3 kali AB kali BC, kemudian dikalikan dengan di sini saya kasih nama titik O. Dikalikan OT. Seperti itu. Nah, rumus ini bisa kita sederhanakan lagi. Jika AB ini saya kasih P, nama P, kemudian BC ini saya kasih nama L kecil, kemudian OT saya kasih nama T kecil. Kita bisa mempersingkatnya menjadi 1/3 dikalikan panjang, dikalikan lebar, dikalikan tinggi. Nah, kita perhatikan di sini. Ini merupakan rumus luas segi 4 atau bisa persegi panjang. Jadi ini kita bisa tuliskan dengan 1/3 dikalikan luas, karena ini luas. Alasnya berbentuk segi 4 ya. Luas alas dikalikan tinggi. Nah, bagaimana jika alasnya berbentuk persegi? Sangat mudah, sama saja. P sama L-nya di sini kita gantikan dengan S. Seperti ini. Di sini tetap luas alas karena sisi kali sisi merupakan luas alas dari persegi. Jadi, rumus volume limas segi 4 adalah 1/3 kali luas alas kalikan tinggi. Selanjutnya yaitu V itu adalah volume, LA adalah luas alas, sedangkan T adalah tinggi limas. Selanjutnya limas segi 3. Sama dengan limas segi 4, disebut limas segi 3 karena mempunyai alas berbentuk segitiga. Dengan ada tanda siku-siku di sini menunjukkan bahwa dia adalah limas segitiga siku-siku ya, karena sisinya alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Ujungnya pun sama, runcing. Ini menyebabkan volumenya nanti harus dibagi dengan 3. Jadi volume sama dengan 1/3 dikalikan. Ingat, kita mencari luas alasnya. Di sini saya kasih nama C. Untuk luas alas segitiga, karena ini siku-siku, maka luasnya adalah setengah dikalikan
panjang sisi terpendek yaitu BC dikalikan sisi tegaknya yaitu sisi AC. Kemudian dikalikan ini CT. Nah, ini bisa kita sederhanakan yaitu sepertiga dikalikan setengah dikalikan BC. Ini saya jadikan sebagai alasnya segitiga dan ini tingginya segitiga. Ini adalah tinggi limas. Setengah dikalikan A kecil dikalikan T kecil dikalikan tinggi limas. Saya kasih TL, tinggi limas. Nah, karena rumusnya luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka kita bisa menyederhanakannya lagi menjadi sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Seperti itu. Alasnya apa? Alasnya di sini adalah segitiga, atau kita bisa menuliskan sepertiga dikalikan luas segitiga dikalikan tinggi. Jadi tinggi volume limas adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi, dengan V adalah volume, LA adalah luas alas yaitu segitiga, dan T adalah tinggi limas. Selanjutnya contoh dari limas segi 4. Soal nomor 1. Diketahui suatu limas persegi 4 dengan panjang sisinya 24 cm dan juga 12 cm. Sedangkan tingginya di sini adalah 9 cm. Nah, berapakah volumenya? Kita masukkan dulu. Ingat bahwa volume limas segi 4 adalah sepertiga kalikan luas alas dikalikan tinggi. Kita tulis rumusnya dulu. Volume sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Oke, kita masukkan satu persatu. Sepertiga dikalikan luas alas. Luas alasnya ini adalah karena berbentuk persegi panjang, maka panjang kali lebar kalikan tinggi. Sama dengan sepertiga dikalikan panjangnya 24 dikalikan lebarnya adalah 12 cm dan tingginya adalah 9. Jadi kita bisa mencoret ya, di sini 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian 8 dikalikan 12 dikalikan 9 sama dengan 864 cm pangkat 3 atau kubik. Jadi volume bangun limas ini adalah 864 cm kubik. Soal nomor 2. Sebuah limas segi 4 mempunyai volume 256 cm kubik. Jika luas alas limas tersebut adalah 48 cm kuadrat, tentukan tinggi limas. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus menghafal rumusnya ini. Kita tuliskan dulu rumusnya. Volume sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tingginya. Di sini yang dicari adalah tingginya. Nah, kita bisa masukkan rumusnya. Volumenya berapa? Yaitu 256 sama dengan sepertiga dikalikan luas alasnya adalah 48 dikalikan tinggi. Nah, seperti ini. Kita bisa mencoret 48 dan 3 yaitu 16. Jadi di sini 256 sama dengan 16T. Nah, untuk mencari T, maka T sama dengan 256 dibagi dengan 16 sama dengan 16 cm.
Jadi tinggi limas tersebut adalah 16 cm. Nah, contoh selanjutnya. Marla membuat mainan yang berbentuk 5/4 dengan alas berbentuk jajar ginjal. Panjang sisi sejajarnya adalah 15 dan jarak antara sisi sejajar adalah 18 cm. Jika tinggi limas 10 cm, berapakah volume limas yang dibuat Marla? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Apa itu jajar ginjang? Jajar ginjang itu adalah bangun yang bentuknya sama seperti segi empat, akan tetapi agak miring. Nah, seperti ini bentuk jajar ginjang. Nah, ini adalah bentuk jajar ginjang. Nah, jika jajar ginjang ini mempunyai sisi yang sejajar, misalkan sisinya ini adalah 15 cm, kemudian yang membatasinya adalah 18 cm. Nah, jika tinggi limas, nah ini saya tarik ke sini. Nah, ini adalah tinggi limas. Jika tinggi limasnya adalah 10 cm, berapakah volume limasnya? Nah, kita tinggal menghitung, ingat rumusnya. Volume sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Sama dengan sepertiga dikalikan alasnya tadi berbentuk yang sejajar 15, berarti 15 dikalikan 18 dikalikan tinggi limas. Tinggi limasnya adalah 10. Kemudian kita bisa mencoret 3 dikalikan 18 sama dengan 40. Kemudian ya di sini ini dicoret menjadi 5. 5 kali 18 sama dengan 90. Kemudian dikalikan tingginya 10 menjadi 900 cm. Satuannya adalah cm pangkat 3. Jadi mainan limas yang dibuat oleh Marla volumenya adalah 900 cm kubik. Nah, selanjutnya adalah volume limas segitiga. Tentukan volume dari gambar berikut. Ingat, volume limas segitiga adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Kita tulis rumusnya dulu di sini. Volume sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Karena di sini alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya menjadi sepertiga dikalikan luas alasnya adalah setengah dikalikan alas segitiga dikalikan tinggi segitiga. Baru dikalikan dengan tinggi limas. Ini. Kita hitung sepertiga dikalikan setengah, alasnya adalah 6 cm dan tinggi alasnya adalah 8, kemudian dikalikan 10. Oke, seperti ini. Ini bisa kita coret ya. Ini 4. Kemudian ini juga bisa kita coret menjadi 2. 2 kali 4, 8. 8 kali 10 sama dengan 80. Satuannya adalah cm pangkat 3. Jadi volume limas tersebut adalah 80 cm pangkat 3. Soal nomor 2. Limas segitiga mempunyai luas alas 6 cm. Jika tinggi limas 25 cm, berapakah volume limas tersebut? Volume sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan
tinggi. Sepertiga dikalikan di sini luas alasnya sudah diketahui 6 cm dan tingginya adalah 25. Volumenya ini kita bisa coret jadi 2 kali 25 sama dengan 50 cm pangkat 3. Jadi volume limasnya adalah 50 cm pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah volume tabung. Nah, tabung adalah sebuah benda atau bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup berbentuk lingkaran. Nah, untuk mencari volumenya otomatis kita harus tahu berapa luas alasnya, kemudian berapa tingginya. Jadi, volume suatu tabung adalah luas alas dikalikan tinggi. Luas alas dari lingkaran adalah Pi dikalikan R dikalikan R dikalikan tinggi sama dengan Pi dikalikan R kali R sama dengan R kuadrat dikalikan tinggi. Nah, apa itu Pi? Pi itu adalah bilangan yang sudah ditetapkan. Besarnya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kita bisa memilih salah satu dari keduanya ini. Jika nanti jari-jarinya atau tingginya kelipatan dari 7, maka kita bisa menggunakan 22/7. Akan tetapi kalau jari-jari atau tingginya tidak kelipatan 7, maka lebih baik kita menggunakan 3,14. Jadi volume tabung adalah Pi dikalikan R kuadrat dikalikan tinggi atau luas alas dikalikan tinggi. Dengan keterangan V adalah volume, L adalah luas alas, T adalah tinggi limas, P adalah 22/7 atau 3,14, dan R adalah jari-jari. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah tabung yang mempunyai tinggi 14 cm dan jari-jari adalah 10 cm. Hitunglah volume tabungnya. Oke. Volume tabung. Volume kita tulis rumusnya, volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya adalah Pi kali R kuadrat dikalikan tinggi. Perhatikan di sini. Karena di sini tidak ada kelipatan 7, maka kita menggunakan Pi yang 22/7. Jadi 22/7 dikalikan R kuadrat yaitu 10 kali 10 dikalikan 14. Seperti ini. Kita bisa coret 7 sama 7-nya. Jadi 2. Jadi 22 dikalikan 22 dikalikan 10 kali 10 adalah 100 dikalikan 2. Sama dengan 2 kali 22 44. 44 dikalikan 100 adalah 4400. Jadi volume tabung di atas adalah 4400 cm pangkat 3. Contoh volume tabung. Sebuah drum berbentuk tabung mempunyai volume 15.072 cm kubik. Jika tinggi drum tersebut adalah 12 cm, maka hitunglah luas alas drum tersebut. Ingat, volume tabung adalah luas alas dikalikan tinggi. Volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Luas alas volumenya adalah 15.072. Luas alasnya adalah yang ditanyakan, kemudian dikalikan tinggi. Jadi luas alas adalah 15 volume atau 15.072 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 1256 cm kuadrat karena adalah luas alas. Contoh selanjutnya, sebuah ember berbentuk tabung mempunyai volume 704.
Jika tinggi ember adalah 36 cm, berapakah jari-jari ember tersebut? Kita tulis di sini, volume sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Karena volumenya sudah diketahui, berarti 704 sama dengan luas alas. Luas alas kita masukkan rumusnya karena kita mencari jari-jari. Pi kali R kali R, kemudian dikalikan tinggi. Oke, di sini kita akan memasukkan pi-nya dengan 22/7 dikalikan R kuadrat dikalikan tingginya adalah 36. Di sini 704. Kemudian kita pindahkan agar mudah dikerjakan, maka angka ini saya pindah ke sini. Berarti menjadi 704 kali 36 sama dengan 22/7R. R-nya kuadrat. Nah, agar lebih mudah lagi, maka angka 7 ini juga saya pindahkan ke sini, maka tandanya menjadi kali. Jadi di sini adalah 704 dikalikan 36. Kemudian dikalikan 7 sama dengan 22R kuadrat. Jadi di sini adalah 620.928 sama dengan 22R kuadrat. Nah, untuk mencari R kuadrat sama dengan 620.928 bagi 22. R kuadrat sama dengan 784. Yang ditanyakan adalah jari-jari. Kalau di sini R kuadrat, berarti jari-jarinya adalah akar dari 784 sama dengan 28 cm. Nah, volume yang terakhir yaitu volume kerucut. Perhatikan gambar kerucut. Hampir sama dengan limas, akan tetapi di sini istimewa karena dia mempunyai alas berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya juga sama, volume yaitu karena di sini membentuk puncak, sepertiga dikalikan luas alasnya adalah luas alas lingkaran pi kali R kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan tinggi limasnya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa kita tulis sepertiga dikalikan luas alas atau luas lingkaran dikalikan tinggi. Nah, jadi volume kerucut adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Dengan keterangan volume V adalah volume, LA adalah luas alas, T adalah tinggi limas, Pi 22/7 yaitu angka yang sudah ditentukan atau bilangannya sudah ditentukan, dan R-nya adalah jari-jari lingkaran. Nah, ini jari-jari. Separuh dari lebarnya lingkaran itu disebut jari-jari. Perhatikan contoh berikut. Tentukan volumenya. Di sini ada sebuah kerucut dengan jari-jari 7 cm dan tingginya adalah 24 cm. Maka kita akan menentukan volumenya. Volume, ingat rumusnya adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Sepertiga dikalikan luas alasnya adalah pi kali R kuadrat dikalikan tinggi. Kita masukkan sepertiga dikalikan, karena di sini ada angka 7, maka pi-nya kita buat 22/7 dikalikan 7 dikalikan 7 dan dikalikan 24 tingginya. Kita bisa jawab yang 1. Jadi sepertiga dikalikan 22 dikalikan 1 dikalikan
sama dengan 1232 cm kubik. Jadi volume dari kerucut ini adalah 1232 cm kubik. Contoh volume kerucut yang kedua. Sebuah es krim berbentuk kerucut dengan jari-jari 5 cm. Jika volume es krim tersebut adalah 314 cm, berapakah tinggi es krim tersebut? Nah, harus kita ingat bahwa rumusnya volume kerucut adalah sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Tulis dulu di sini. Volume sama dengan sepertiga dikalikan luas alas dikalikan tinggi. Karena di sini adalah kerucut, maka alasnya pasti adalah lingkaran. Baik, sepertiga dikalikan luas alas lingkaran adalah pi dikalikan r kuadrat dikalikan tinggi. Kemudian di sini diketahui volumenya adalah 314. Kemudian jari-jarinya adalah 5 cm. Kita menggunakan 3,14 dikalikan 5 kuadrat dikalikan tinggi yang ditanyakan. Oke, sama dengan 314 sama dengan sepertiga dikalikan 3,14 dikalikan 5 kuadrat adalah 27 dikalikan T. Jadi T adalah 314 dibagi dengan 27 sama dengan 12 cm. Jadi tinggi es krim tersebut adalah 12 cm. Nah, demikian tadi materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.